Nah, ini ya. Jadi kawan-kawan, ini sudah mulai ya. Nah, ini lagi. Nggak perlu jadi pengemis koin TikTok dan pengharap donasi untuk bisa punya podcast studio. Kerja keras, bukan ngemis, apalagi ngelontit sampai bunting. Siapa yang dibilangnya ini ngelontit sampai bunting ya? Saya jadi curiga kawan. Bisa jadi sob katul bekatul mungkin atau siapa? Ya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya kembali akan mengunggah sebuah video, di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana seorang penghujat ya, betina yang ada di Amerika tuh sudah mukanya jelek ya, mulutnya pun jelek itu ya, bencinya terhadap Islam itu mendarah daging gitu, sehingga dia pun mengaku murtadin, bullshit, omong kosong gitu ya. Dan hari ini dia ya mencaci maki Sofiatul dan juga Edis ya. Di Edis dikatakan pengemis donasi dan Sofiatul dikatakannya seorang sundal sampai hamil katanya. Dan ternyata ada yang memakai, itu sudah diduga ya, bahkan pendeta-pendeta pula yang memakai Sofiatul ini. Lucu nih kamu Simin. Demikian kamu Simin videonya. Selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters ya, acara yang paling ditunggu-tunggu oleh Herderedis. Herderedis yang menunggu acaraku kawannya, dan penggemarnya Sang Debater sendiri. Sorry, baru dari pulang perantauan, jadi belum cukur-cukurannya. Biarlah, ini merah kena matahari ya. Maklumlah ya, kau bawa lagi kok pelin-pelan dirimu ya. Ini Mel Atok. Sekarang kawan-kawan lagi ribut itu antara Edi dan Dewi Bulan, dua hujater terkenal di muka bumi jagat raya antariksa yang menghujat Islam ya. Dia tetap pada misinya. Dewi Bulan ini sudah mengakui bahwa hidupnya akan diabdikannya untuk menghujat Islam, demikian juga Syedis. Jadi orang ini berdua kawan, ini sama-sama hujater Islam ya, yang ternama, terkenal dan terdikdaya ya. Kalau Edis mah masih segini bulan ya. Mudah-mudahan nanti Edis bisa jadi speaker corner ya. Kalau Dewi Bulan kan pergaulannya kalangan bule-bule top ya, yang jadi apologet tingkat dunia. Kalau Syedis kan pergaulannya adalah orang-orang yang melarikan diri. Contoh Udin Taipudin ya. Dan orang-orang yang gila-gila seksual. Udin Caikiti kan sudah tua, masih sempat-sempatnya kawan. Tunggu dulu. Ya. Dewi Bulan, anak Bu Dewa di Lawar, terkewer-kewer pasti. Iya, Yonatan, ya. Jadi kawan-kawan, perseteruan mereka, kelebihan Dewi Bulan itu data tidak pernah ditutup ya. Rumahnya ditunjukkan, semua ditunjukkan. Beda dengan si Edis, laki-laki tapi penakut. Suruh dia pakai rok ya. Tunggu ya, aku lihat dulu ya. Nah, ini dia kawan. Linsi Murtad nama akunnya ya. Salah Linsi Murtad, kalau Linsi Murtad. Jadi kalian bisa cari Dewi Bulan itu di Linsi Murtad ya. Nah ini Linsi Murtad, Krish Flower ya. Flowernya bunga ya, bunga Krish. Gak tau lah aku gak pandai bahasa Inggris. Nah ini Linsi Murtad. Ini dia dari dulu favorit gue, mending ngakak daripada drama upload kita TikTok ya. Nah, ini dia Christian Ads membanjiri kita ini ya. Nah, coba kalian lihat
Adakah apologet TikTok yang pernah speaker corner? Saya tunggu tahun depan di speaker corner ya. Mudah-mudahan si Edis bisa masuk ke sana. Tapi kalau orang ini berseteru gimana ya kawan-kawan? Makan siang dengan teman-teman misionaris setelah debat di masjid. Enggak kayak Edis tipu kawan. Kerjanya lari ke Amerika, minta-minta donasi. Ya, kita baca dulu apa Lindsay Murtadnya. Nah, beginilah kalau ini kan. Lindsay Murtad ini kawan enggak tedengaling ya. Ya. Kalian nanti bisa lihat Facebooknya Lindsay ya. Sama ini kawan lagunya dia ini apa judulnya kalian buat ini Nabi Gila kan ngeri nih kawan. Ya. Ini Lindsay Murtad. Kalian tuh gak kayak Sedis penakut. Mbak Eko nama akun TikToknya di USA. Ada yang bilang gue ngiri sama pengajar sesat. Ngapain gue harus ngiri sama orang yang tinggalnya di kawasan kumuh? Siapa pengajar sesat yang dimaksud? Menurut saya itu adalah Edis TV kawan. Dia pengajar sesat dan dia tinggal di tempat kumuh dengan si Udin Taikiti ya. Udin Taikiti ya. Kita lihat apa komentar para guru parsus yang berkor-kor TikTok bilang semua hamba Tuhan iri pada dia yang mengatakan penyaliban itu hasil karya iblis. Ini berarti Allah dan iblis kerjasama. Lalu apa bedanya Allah dan iblis? Dia nggak tahu nubuatan di PL, yang penggenapan di PB, KPR 2223. Ini kawannya. Jadi menurut saya ini adalah perseteruan antara mulainya mau ngobrol nih sama bahasa ya. Ini ya. Jadi kawan-kawan ini sudah mulai ya. Ini lagi nggak perlu jadi pengemis koin TikTok dan pengharap donasi untuk bisa punya podcast studio. Kerja keras bukan ngemis, apalagi ngelontis sampai bunting. Siapa yang dibilangnya ini ngelontis sampai bunting ya? Saya jadi curiga kawan. Bisa jadi sob katul bekatul mungkin atau siapa ya? Saya nggak ngerti nih ya. Ini kalau pengemis di TikTok kan Sedis, pastilah mengharapkan donasi kan Sedis. Kalau sob katul bekatul mana pernah mengharapkan donasi, tapi dia dikirim donasi dari adalah para pendeta-pendeta dalam tanda petik sakit hati ya. Oke. Benar tuh sih si pelawak dan penyesat Edis Kudis. Sudah ada kan? Ini loh namanya Edis Kudis. Aku buka dari HP dulu ya. Biar jelas ya. Kalau dari sini kurang jelas ya karena ada bayang-bayangannya. Pokoknya coba dulu. Coba aku buka dari HP ya. Sabar ya. Jangan kalian bilang aku bohong. Mereka tuh sedang di sini kawan. Dia kan mau terkenal sendiri. Mau dijajahnya semua orang-orang ini. Dia anak kemarin sorenya itu kawan. Kalau masalah menghujat, mana bisa dilawannya Dewi Bulan, aduh. Ya. Amar itu sifat Tuhan ya kan bang, berarti cemburu juga sifat Tuhan juga ya bang. Berarti kalau orang marah dibenarkan, itu dibenarkan bang. Tapi firman Tuhan, manusia tidak. Manusia sumber amarahnya dari iblis. Itu bedanya. Dah. Banyak yang bertanya sama aku ya mengenai orang tuh dari rindu aku membahas firman Tuhan, tapi sabar ya kongkonya. Sebentar lagi aku akan berhenti ya. Karena series itu gimana pun tidak lawanku ya. Udah kalian lihat kan? Tidak melawan dia kawan. Si mata bisul. Si mata kero. Mana berani lawan aku tuh. Gak percaya cobalah kawan. Otaknya bodoh itu kawan ya. Siapa namanya? Ini Lindsay kalian lihat ya. Aku nggak bohong kawan. Ini Lindsay. Si Edis kan memfitnah Lindsay. Dibilangnya Lindsay yang membocorkan. Mana ada urusan si Lindsay. Ini ya. Aku buka kalah ya. Lindsay Murtad nggak perlu jadi pengemis koin TikTok dan pengharap donasi untuk bisa punya studio seperti ini. Tinggal nunggu mikrofon untuk podcast studio. Kerja keras bukan ngemis, apalagi ngelontai sampai buntaing. Ini ya. Kalau Lindsay ini jelas kawan, nggak ragu kita ya. Ya kerjanya
Sudahlah menipu, minta donasi. Macam lah itu kawan. Jadi saya lihat perturuan mereka ini sejak kapan dimulai saya nggak tahu ya. Tapi sepertinya sudah ada ini kawan. Jadi jangan kalian kira Edis itu hebat. Enggak, kan penipunya itu. Semua mau dilawannya itu. Ada yang bilang gue ngiri sama pengajar sesat. Ngapain gue harus ngiri sama orang yang tinggalnya di kawasan kumuh? Itu si Edit dengan si Udin ya. Nah ini kita lihat komentarnya ada 15. Daniel Gabriela. Ini Daniel Gabriela. Kok patah-patah ya? Apa ini? Benar tuh si pelawak dan penyesat Edis Kudis mempelintir isi kitab. Dia mengatakan kalau penyalipan itu rencana iblis tanpa pembaca nubuatannya. Edis itu kan dungu ku bilang. Ya nggak usah lagi kalian ragu, ku teken itu kawan. Edis itu dungu. Ya. Jadi dia mengemis-ngemis di luar merasa hebat. Yang hebat itu Lindsay murtad kawan, Lindsay. Ya. Aduh. Ya. Nah itu kawannya. Jadi kawan-kawan saya juga bisa menduga sokatul bekatul itu mungkin yang dimaksud lonte itu sokatul bekatul kawan. Ada yang bilang pernah dia live nggak sengaja lihat tato di kakinya. Bisa jadi kawan, kita kan nggak tahu. Bisa jadi ada pendeta-pendeta di Indonesia, bisa jadi ya memakai dia. Praduga saya begitu. Makanya dia disawer itu berjut-jut sampai terkejut ya. Nah itu kawan, jangan kalian bilang nggak ada. Aku nggak fitnah. Banyak orang bilang fitnah. Aduh. Mati dia boh. Enak kepalanya. Ya, kita lanjut ya kawan-kawannya. Jadi perseteruan mereka ini mulai meruncing. Ya. Aduh, si Edis itu nggak melawan secara finansial sama si Dewi Bulan. Edis itu pengemisnya itu di sana kawan. Cuman pengemis bermartabat. Ya. Tambah satu lagi gelar si Edis ya, pengemis bermartabat. Pengemis bersertifikat. Kutulis dulu ya. Edis pengemis bermartabat. Aduh. Aku geli ya ada akun TikTok Edi Praitno buatnya begini kawan. Tunggu gue buka ya. Jadi aku nggak bohong ya. Ingat ya, aku tuh malas sekali kalau bohong kawan. Yang ku bilang ini semua benar-benaran loh. Ngapain aku bohong-bohong? Ya si Edis itu kawan. Aduh ya. Ntar ya. Ini papok kas sekatul sama pendeta yang ini dipakai lagi sama si Edis. Kalau itu nggak tahu ya. Tunggu bukakan ya. Aduh, aku udah dapat lah info siapa yang Edi Praitno. Kalian aja yang kalau aku kawan jangan melawan series. Kemanapun dia lari aku tahu datanya. Sok katul juga aku tahu. Aduh. Kurang ajar si Edis, aku ketipu sama dia. Tunggu ya. Aku udah donasi ke dia. Ternyata si Edis tidak percaya Yesus itu Tuhan. Pintar yang buat ini kawannya. Kurang ajar si Edis, aku ketipu sama dia. Gimana ngentikannya ini? Tunggu ya. Membesarkannya gimana ini? Ini. Pemutar melayang. Apa melayang? Udah ini ya. Kalian udah tahu video ini kan? Nanti lihat di Edi Praitno. Dibuat begini kawan. Edi Praitno ini temanku ini. Kurang ajar si Edis, aku ketipu sama dia. Aku udah donasi ke dia. Ternyata si Edis tidak percaya Yesus itu Tuhan. Kurang ajar si Edis, aku ketipu sama dia. Aku udah donasi ke dia. Ternyata si Edis tidak percaya Yesus itu Tuhan. Kurang ajar sih. Jadi kawan-kawan, banyak oten-oten dungunya nggak ketolong ya ini. Mereka mengira si Edis itu peduli pada kekristenan, tidak peduli. Makanya dia tetap ngotot Yesus bukan Tuhan. Banyak yang membela-bela. Wah itu kan dalam debat, maka nggak bisa. Apa itu kawan? Kalau kita beriman, jangan kau bilang karena debat bisa kau menghina Yesus, bisa kau menghujat, nggak bisa juga. Siapa tadi namanya itu ya? Edis. Nggak percaya kalian sampai sekarang dia nggak percaya Yesus itu Tuhan. Aduh kawan, ntar ya. Nah ini. Aduh. Ini dia.
Nah ini. Bentar ya. Untuk apa aku bohong? Edis tipu, memang sampai kiamat pun tidak percaya Yesus Tuhan kawan. Kalian aja yang dungu. Pengikut Edis kan dungu semua. Atau SCC semua. Yesus memang bukan Tuhan. Rudi, kau jangan bongak kayak Ones. Kapan dibuatnya ini? Jumat, hari Jumat. Sampai hari Jumat kemarin, Edis itu tidak percaya Yesus Tuhan. Jadi apa lagi kawan, jangan kalian bilang aku. Ya. Nah, pertengkaran ternyata mereka ini udah lama bertengkar. Dibilang lonte sama si Dewi Bulan ya. Menurutku mungkin itu ya. Kenapa dibilang lonte? Mungkin memang dia melonte di luar negeri, kita kan nggak tahu kawan ya. Dibilang sampai Halim. Ini bukan aku. Oh, kalian kiranya si Edis ikutan gara-gara si Edis ini semua kawan. Ya. Dia menyatakan pernyataannya itu ya kayak memang mengkhianati iman Kristen ya. Tapi oleh pengikutnya yang dungu ya dibiarin aja. Ini ya. Yang baru masuk ya. Lindsay Murtad ya. Nggak perlu jadi pengemis koin TikTok dan pengharap donasi untuk bisa punya studio seperti ini. Tinggal nunggu 2 Shure microphones untuk podcast studio, kerja keras, bukan mengemis, apalagi ngelonte sampai bunting. Ini kawan, Lindsay dah lebih hebat dari Edis. Nggak lawan lah ya. Edis itu pengemis bersertifikatnya itu. Aduh. Edis itu pengemis bersertifikat internasional. Ngapain pula kalian nggak percaya? Aduh. Milton Runibes Rabies. Namanya lucu. Milton Rabies 7236. Hilangkan iri hatimu, wahai Rudi Askor. Aku nggak iri ini loh. Coba kawan-kawan ya. Kalian yang kubuka tadi aku yang menuliskan enggak. Sedis itu pengemis bersertifikat. Pahami kalian dulu tuh ya. Aduh. Gubuk 900 penyakit hatimu akan membinasakan hidupmu. Aku memang akan binasa. Enggak pernah aku bilang, kalau aku ditanya, dulu ada pendetanya aku. Bapak kalau mati hari ini masuk surga apa neraka? Bapak tanya aku, iya. Aku bilang masuk neraka. Terus dia bilang gini, oh kalau masuk neraka buat apa Pak Yesus mati bu untuk Bapak? Lah kan kau tanya aku bilang. Mana bisa aku menentukan diriku ke surga? Memang aku siapa? Yang bisa menentukan orang ke surga itu hanya Yesus, ku bilang. Orang ini nggak ngerti apa yang diucapkannya kawannya. Makanya. Jadi kalau Yesus nanti memilih aku ke surga, ya aku tidak boleh melawan. Aku terima. Bapak jangan marah dong kalau aku ke surga, aku bilang. Sekarang Bapak sok-sok suci. Oke, aku masuk neraka. Bapak rupanya masuk neraka juga. Ketawa lah aku nanti. Ternyata kau pergabus, ku bilang. Ya. Nelon Sagala. Rudi, sebaiknya kau diam aja, jangan ribut-ribut. Penginjilan aja yang kau lakukan, jangan sifat iblis yang menguasai dirimu. Di dalam diriku nggak ada sifat iblis. Aku membongkar kebusukan Sedis. Dia mengatakan Yesus bukan Tuhan sampai hari Jumat kemarin. Jangankan hari Jumat, nanti sampai kiamat pun Edis nggak percaya Yesus Tuhan. Sementara yang berdonasi kepada dia, banyak orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Siapa yang on? Ya. Aku mau menstop kebencian kalian, kebodohan kalian. Kalian kan benci jadinya sama Yesus yang Tuhan itu. Makanya kalian mendakwa bahwa Yesus nggak boleh jadi Tuhan. Apa bedanya kalian dengan SCC? Apa bedanya dengan Uclim? Kebanyakan menghujat Uclim, lama-lama kalian jadi kayak Uclim. Aduh. Ya. Orang-orang yang kau curigai, gak ada yang terbukti salah bodat. Siapa yang kucurigai? Mengenai apa? Mana yang gak terbukti? Aku bilang si Edis mengambil uang sudah 3M, terbukti gak? Terbukti. Aku bilang terakhir sekali si Edis ngambil uang 700 sekian juta, terbukti gak? Terbukti. Alamatnya di Yogyakarta, terbukti gak? Terbukti. Tempat dia ibadah di Advent di California ya. Terbukti. Di Los Angeles dia ditampung Henry tadi kan terbukti. Semuanya terbukti. Karena terbukti mereka cari-cari apa penyebab, dituduhlah si Dewi Bulan. Aduh. Edis itu bukan OON bersertifikat lagi kawan. Udah naik pangkat.
pengemis bersertifikat internasional. Itu lagi kawannya. Semua Israel kau hanya asumsi-asumsi. Yang mana aku asumsi? Edis tidak percaya Yesus Tuhan. Kan aku tunjukkan. Hari Jumat kemarin dia bilang, siapa yang percaya Yesus Tuhan itu oneness katanya. Kok dibilang pula aku? Edis tipu pengemis luar negeri bersertifikat. Tunggu ya Edis. Banyak orang merasa kecewa sama si Edis. Makanya orang tuh bilang selalu, mana ada Edis bilang Yesus bukan Tuhan. Ini diulanginya. Kalian aja yang bodoh. Yang mau kali kalian ditipu-tipu SSY yang berkedok dalam si Edis. SSY itu tapi jarang menghujat Islam ya. Baru si Edis lah. Ini kan Jumat kan. Yesus memang bukan Tuhan Rudi. Kau jangan bongak kayak Ones. Jadi kalian yang percaya Tritunggal, Yesus adalah Tuhan, itu kata Syedi sesat. Katanya oneness. Nah, di kepala kau duit-duit isinya mengakar sama Edis TV, tapi dilawan coba mata pisau nggak ada anyanya. Suruh mata pisau masuk ke tempatku, aku masuk ke tempat dia dari kemarin nggak dinaikkannya. Siapa nih? Gedeon Nune. Belum ada pendebat-pendebat Kristen, hujater-hujater Kristen itu yang mengaku Kristen, berani berdebat sama aku tuh belum ada. Yang berani itu doktor, tingkat-tingkat doktor yang berani debat sama aku orang Kristen. Ya, Edis kuli bas, tekaing-kaing menangis-nangis. Oh, aku ada janji dengan kiamat. Wah, untung tengah 8 ya. Sebentar, kutuk WA dulu si kiamat ya. Sabar. Biar debat lu kami dengan Yudas ke surga atau neraka ya. Biar kalian lihat kualitas aku. Aduh, kubal balik lah orang-orang ini. Si kiamat. Amat Kinyo ini kiamat ya. Ini. Mat. Malam ini debat yuk. Kalau kiamat enak kawan. Kelihatan kiamat ini orang cerdas, begitu diajak debat dia mau. Meskipun nanti pada akhirnya juga on. Di kepala kau duit-duit, mana ada di kepala aku duit-duit. Yang duit-duit itu Syedis. Ayo kawan-kawan. Iya, tinggal 30% lagi. Gas. Ya. Aduh. Kasiannya aku sebenarnya kawan melihat Syedis ini. Tapi gimana lah. Tinggi hatinya itu. Dikira dia kan karena banyak doi yang menyumbang itu tau kalian. Itu penggemar si Bom-Bom, penggemar aku banyakan. Penggemar Syedis kere-kere nyo kawan, aduh. Penggemar kami lah yang datang ke sana membantu dia. Diminta nomor sama aku kasih. Tolong sampaikan Bu, tolong sampaikan Pak, bahwa nomor ini kalian terima dari saya. Tujuannya apa? Biar si Edis itu tahu sedikit bahwa aku tidak pernah membenci dia. Cuman dia kenapa membenci aku itu yang nggak tahu aku. Cobalah minta nomor teleponku sama si Edis, nggak akan dikasihnya itu. Kenapa takut dia aku dapat donasi? Kalau aku nggak pernah takut. Ada yang minta punya Area Miron, ku kasih. Ada Mikana, ku kasih. Selalu ku bilang, tolong ya, katakan itu dari aku. Tujuannya apa? Biar mereka tahu aku nggak pernah benci mereka. Tapi kalau herder sampai kapanpun nggak tahu. Ini contohnya ya. Sekarang aku bukalah satu video biar kalian tahu. Kurang ajar si Edis, aku ketipu sama dia. Ntar ya. Kurang ajar si Edis, aku ketipu sama dia. Aku udah donasi ke dia. Ternyata si Edis tidak percaya Yesus itu Tuhan. Kurang ajar si Edis, aku ketipu sama Yesus itu Tuhan. Kurang ajar si Edis, aku ketipu sama dia. Aku udah donasi ke dia. Ternyata si Edis tidak percaya Yesus itu Tuhan. Kurang ajar si Edis, aku ketipu. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perseteruan Kristen versus Kristen. Dan si Edis, Sofiatul ya, para penghujat ini beradu beradu kebencian satu dengan yang lain ya, yang dimana mereka ini sesama penghujat. Nah, jadi di sini
jujur saya senang sekali nengoknya tuh ya, ketika para penghujat itu baku hantam sesama penghujat ini ya, mereka saling bersaing merebutkan donasi, mereka bersaing untuk merebutkan apa donatur ya, bullshit omong kosong. Kalau bukan karena duit, bukan karena mengemis, semuanya mengemis ya, mau dia misionaris kah apa, kalau tujuannya menghina-hina Islam itu apa kalau tidak bertujuan mengemis, karena kehidupannya susah lah, maka mereka tergiur ya ketika para donatur-donatur ataupun para pendeta itu memberikan panggung menjadi mentor-mentor mereka untuk menghina-hina Islam, untuk menghujat-hujat Islam itu, mereka diiming-imingi duit, lantas mereka mau itu ya. Mereka karena kesusahan hidupnya, kesulitan dalam hidupnya, karena Effendi Usman itu pernah keceplosan ngomong ya, itu ketika dengan para penghujat-penghujat Kristen itu ya, dan ada juga pendeta yang melarang jangan menghujat-hujat gitu ya. Kristen ini membahas nanti masuk penjara lah inilah itu. Si Effendi Usman ini pernah keceplosan. Sebenarnya orang-orang yang mengaku murtadin itu memang ditekan ya, memang selain daripada mereka itu tergiur harta, juga ditekan oleh para mentor-mentornya ya, para guru-gurunya, para pendeta mereka itu untuk menghina-hina Islam. Itu Effendi Usman itu yang mengaku, dan di video saya tuh ada ya pengakuan mereka ketika mereka nih keceplosan ya, ketika mereka sakit hati dengan pendeta-pendeta ya, mereka akan bongkar ya keburuan-keburuan yang ada pada mereka ini, mereka sendiri yang bongkar itu. Maka tidaklah salah, maka benarlah Allah ketika Allah berkata janganlah jadikan mereka ini kawan dekat, bahkan pemimpin jangan jadikan pemimpin bagi kalian, dan jangan jadikan mereka ini kawan akrab bagi kalian, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu pendusta, dan mereka ini pengkhianat ya, dan mereka ini tidak akan pernah ridho sebelum umat Islam itu mengikuti milah mereka. Jadi apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu semuanya terbukti, tidak ada yang dusta gitu ya. Semuanya terbukti dari segala aspek yang dimana kehidupan manusia antar umat beragama ini, ternyata memang mereka ini memang tidak pernah ridho. Sesungguhnya orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak akan pernah ridho sebelum umat Islam itu mengikuti milah mereka, mengikuti tata peribadatan mereka, mengikuti pola fikir mereka, mengikuti apa yang mereka fikirkan gitu ya, dari segala macam dari segala macam sisi ya. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang membenci umat Islam, membenci baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan membenci Allah Ta'ala yang menciptakan mereka. Bukan hanya mereka mengingkari atas penciptaan yang dimana Allah menciptakan mereka mengingkarinya ya, mereka mengingkarinya, dan mereka pun menaruh kebencian terhadap umat Islam sehingga mereka pun menjadi seorang penghujat. Mereka menampakkan kebencian mereka terhadap umat Islam, mereka menampakkan kebencian mereka kepada Allah Ta'ala yang menciptakannya dan juga para nabi-nabinya. Nah itu jadi jelaslah sudah. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribu Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.